Meeting with RA, welcome back di RA Podcast. Saya pribadi Yeah. tidak butuh terkenal di semua platform Oke. online. Semua orang Katakanlah nggak perlu Instagram, Facebook, TikTok, YouTube misalkan. Saya nggak butuh terkenal di semua platform. Oke. Karena untuk terkenal di semua platform, maka saya butuh dana yang lebih besar, Oke. waktu yang lebih banyak, ide konten yang lebih kreatif. Karena semua platform kan punya keunikannya masing-masing. TikTok misalkan, itu saya seenggak-enggaknya harus bisa gerak-gerak gitu kan. Sedangkan waktu penjaskes, saya sikap lilin aja keseleo nih ceritanya. Ya kan? Enggak, Iya. ya itu kayaknya kurang cocok buat saya nih. Terus saya lihat saya nggak cocok nih di sini. Dan kekuatan saya di mana? Saya lihat target pasar saya dong. Rata-rata kalau dokter kecantikan, dia mainnya apa? Nah, di bagian itulah yang target pasar itu yang mau saya tembak. Kan ada dokter kecantikan yang main Instagram, ada dokter kecantikan yang main Facebook. Saya nggak sasar terlalu banyak yang main YouTube. Oke. Saya sasar yang nontonnya Facebook sama nonton Instagram. Instagram. Ya kan? Karena dokter kecantikan itu rata-rata sibuk. Pun mereka mau belajar tentang marketing, mereka hanya mau lihat sesuatu yang sekelibet. Coba disuruh nonton Iya, YouTube 1 jam tentang strategi marketing, gratis nih, saya kasih 1 jam, nggak bakal ditonton. Kapan nontonnya? Giliran mereka bayar, baru mereka nonton di seminar, betul gak? Jadi saya tuh nggak butuh untuk nulis microblog segala macam. Oke. Kebutuhan saya hanya Mantap. personal brandingin, Ya. sampai satu kali ketika seminar mereka datang, mereka mau dengar. Kalau saya kok Mas Adit nggak share konten-konten marketing yang mendidik lah gitu untuk ke dokter. Iya. Satu ya saya yakin Betul. tidak akan dibaca. Pembacanya pun Oke. pasti sedikit. Pun kalau dibaca, nilai saya, eksklusivitas saya langsung turun. Wah, kalau bisa ikutin Mas Adit di online, ngapain datang ke seminar? Seminar dokter kecantikan tuh kalau bayar ikut seminar tuh 4 jutaan, 3 jutaan. Sekali seminar lu 1 hari, 2 hari. Jadi maksud saya itu kebutuhan saya. Iya. Tapi itu kan berbeda untuk kebutuhan dokter. Iya. Kalau Jadi target mengenal. pasar dokter yang berbeda, ya beda lagi platform yang harus dokter Oke. kendalamin. Kalau kelebihan dokter beda, sama saya kelebihannya, ya beda lagi mana yang harus didalemin. Nah, jadi namanya marketing itu sesuatu yang sebenarnya seorang strategis itu kasih pola. Oke. Tapi untuk ngejahit spesifik polanya itu jadi sesuatu yang masuk, itu harus orang itu sendiri yang nemuin. Karena cuma dia yang tahu kebiasaannya. Oke. Begitu. Luar biasa. Ngomong udah berapa lama nih kita? Oh iya. Udah nggak apa-apa, santai aja. Sambil jalan Justru ya? iya, karena di sini malah saya justru ini ngerasa ikut seminar. Minum dulu Mas. Ya, terima kasih. Jadi kalau aku pribadi sukanya sesuatu yang marketing yang sesuatu yang bisa benar-benar diaplikasiin. Dipakai, iya. Karena kalau orang kan marketing itu kan bukan pelajaran yang mudah. Oke. Bukan sesuatu yang kita bisa sebenarnya marketing itu bukan sesuatu yang bisa kita pelajarin hari ini besok langsung bisa. Besok itu langsung itu begitu. sesuatu yang enggak kayak gitu. Yang diubah Oke. tuh kan pola pikirnya dulu kayak dokter Nah, kan enggak ada kan mindset gitu. kedokteran yang baru diajarin sedikit besok udah langsung ngerti tentang ilmu kedokteran kan enggak gitu. enggak, iya. Marketing kan juga gitu. Oh, gitu Itu kan juga. satu Bidang bagian ilmu. bidang ilmu yang teori-teorinya tuh mendalam. Nah, permasalahannya adalah yang dibutuhin orang itu kan sesuatu juga yang langsung. Nah, itu harus Oke. dikombinasiin tuh. Instan lah Sambil ya. belajar mindset, sambil ngelakuin. Contoh kayak dokter, misalkan dokter mau ngajarin tentang gizi ke pasien yang nanya, "Dok, saya boleh gak makan ini? Boleh gak makan ini?" Kan untuk ngejelasin itu bukan cuma tentang boleh nggak bolehnya, tapi gimana kamu proses makanan ini juga pengaruh. Boleh gak makan daging? Daging sih sehat sebenarnya. Tapi kalau prosesnya udah berlangsung terlalu lama, jadi misalkan jadi rendang gitu ya, itu kan ibarat kata pengaruh buruknya udah berbeda sama daging yang umum diomongin. Maksudnya adalah sambil kita ngasih tahu mana boleh mana enggak, kita sambil ngerubah mindset pelan-pelan. Kayak kalau marketing, sambil saya ngasih tahu mana strategi yang efektif mana yang enggak, saya sambil ngerubah mindset marketing secara umum. Contoh yang orang sering salah, marketing orang sering samain sama sales. Sales itu tindakan penjualan langsung. Sekarang kalau saya tanya ya, dokter yang berada di depan pasien, ilmu apa yang harus dikuatin, sales atau marketing? Yang harus dikuatin adalah ilmu salesnya.
bukan ilmu marketingnya. Marketing itu berbicara tentang strategi dan data. Strategi, ya. Itu di belakang meja. Heeh. Tapi masalahnya seringkali yang bikin pasien tidak datang lagi bukan karena marketingnya doang, tapi karena sales dokternya kurang. Maksudnya sales dokternya kurang apa? Bukan dokternya suruh jualan, itu juga bukan gitu. Sales itu bukan kayak yang kita pikir itu. Contoh ya, sales itu maksud saya adalah gini, kemampuan interpersonal komunikasi antara dokter sama pasien yang membuat pasiennya akhirnya loyal sama dokter. Itu kan kemampuan yang harus dipahamin. Dokternya mungkin ngerti cara baca data insight Instagram, cara ini, cara itu. Tapi ketika ketemu pasien langsung, pasiennya juga males. Dokternya terlalu cepet atau dokternya terlalu lama. Kan ada dokter yang sangat cepet konsultasi, cuman berapa detik, berapa menit, oke udah selesai ya. Ada pasien yang suka, ada pasien yang gak suka. Tergantung kebiasaan masing-masing. Ada pasien yang sukanya itu konsultasi yang panjang karena dia pengen ngobrol. Iya. Tapi ada pasien yang saya buru-buru nih, saya nggak bisa kayak gitu. Okay. Saya maunya cepet. Itu kan sesuatu yang kitanya harus tahu. Nah, itu yang harus ditekenin. Sedangkan kalau dokter itu di luar meja praktek, yang dia kuatin tuh harusnya ilmu marketingnya. Maksudnya adalah cara dia baca kebiasaan dalam data yang besar. Data yang besar tuh gini, contoh ya. Seringkali kalau saya tanya, rata-rata pasien kerjanya apa? Dokter yang tadi, yang kekuatan ilmunya di sales, dia akan bingung. Atau dia akan asal ngomong, karena kan juga dia nggak ingetin dan dia nggak catat satu persatu orang itu kerjanya apa. Padahal jenis pekerjaan itu sangat pengaruh nanti untuk marketingin klinik dokter. Nah, orang yang ngerti marketing, dia akan kuat di satu hal, di sistem. Udah pasti kuat di sistem. Dia harus kuatinnya di sistem. Karena namanya marketing itu nggak ngomongin orang satu persatu interpersonal, antar personal tuh nggak ngomongin itu. Dia ngomongin secara keseluruhan. Artinya, kalau dokter yang jago marketing, dia akan gini. Oke, bulan ini berapa pasien yang datang? Berapa yang pasien baru, berapa yang pasien lama? Rata-rata mereka pekerjaannya apa sih? Kok mereka bisa survive, tetap datang ke klinik kecantikan masa pandemi gini? Kalau pasien baru, mereka tahu kita dari mana? Pasien baru dok, total bulan ini ada 25 orang. 50%-nya tahu kita dari live dokter bareng sama influencer A dok. Sedangkan 50% lainnya itu terbagi-bagi ke dalam beberapa kategori. Setengahnya itu tahu dari Instagram, setengahnya karena lewat depan klinik. Artinya, kalau udah tahu data itu, orang marketing yang ngerti adalah dia akan langsung pelajarin kenapa pasien suka, kenapa si influencer A bisa mempengaruhi orang datang. Kan bukan hanya tentang jumlah pengikutnya, tapi artinya jenis pengikutnya, kualitas pengikutnya. Biasanya dia akan langsung bikin live bareng lagi sambil mempelajari kesamaan atau pola selain influencer A yang polanya sejenis sama influencer A siapa. Nah itu kan sesuatu yang gak butuh kemampuan langsung ketemu orang. Nah jadi dua itu tuh, itu kan mindset. Nah saya tuh susah ngomongin gini langsung ke orang yang juga belum terlalu paham. Biasanya harus pelan-pelan kan. Nah makanya pelan-pelan dikit-dikit. Jadi sambil benahin sistem, sambil benahin ini. Karena kalau gak ada sistem itu, sekarang kalau tanya pasien baru berapa? Kayaknya sih dok, kayaknya 10 orang dok. Kalau kayaknya nih klinik untung, kayaknya nih klinik nggak untung nih. Kayaknya. Tapi kalau udah jelas berapa jumlahnya, itu lebih mempermudah dokter. Nah sekarang bukan artinya dokter yang catat satu-satu. Entah itu mau pakai sistem online, kayak itu mau pakai manual, itu sama-sama bisa kecatat kok. Asal mau dicatat. Seringkali bukannya mau dicatat atau nggak mau dicatat, karena kita nggak terlalu mentingin itu. Padahal data itu yang akan ngasih arahan buat kita. Kan kita jadi nanya, kok nggak ada pasien baru ya? Kenapa? Kok pasien lama juga kok makin lama makin sedikit? Kenapa? Pandemi atau apa sih? Ternyata kita nggak pernah bikin kotak feedback. Ternyata di klinik kita nggak ada kotak feedback. Kita nggak tahu pasien puas atau enggak. Ternyata setelah saya survei, rata-rata pasien ngeluh, facial di sini sakit, ditusuk-tusuk, itunya juga nggak pakai ini, sponsnya spons bekas, segala macam. Dan itu sangat sering dialamin. Dan ketika pasien udah nggak datang lagi, baru kualitasnya diubah. Padahal pasien udah nggak datang. Ya kita mau ngomong apa juga dia nggak percaya lagi. Makanya kotak feedback itu kan sesuatu yang sebenarnya umum. Harusnya kan itu di semua klinik kan ada. Itu kan bahkan semacam SOP standar banget. Tapi seringkali nggak dijalan karena nggak nemu kepentingannya.
Padahal kotak feedback itu pengaruhnya adalah gini. Lihat deh, perhatiin di bisnis-bisnis jasa lainnya. Bisnis jasa, feedback itu paling penting banget. Karena feedback itu yang akan nentuin orang puas gak sama pelayanan Puas kita. ya? Kalau bikin puas gak puas, bikin 5. Orang Indonesia tuh kalau dikasih 3, dia kan selalu rata-rata sih yang tengah. Iya, kalau cuman sangat puas, tidak puas, mereka akan jawab puas aja. Kita nggak benar-benar tahu sebenarnya kita lagi bagus atau kita lagi biasa-biasa. Ya. Karena kalau mereka nggak berani isi yang bawah karena mereka nggak ngerasa terlalu jelek-jelek banget. Mereka juga nggak ngerasa isi yang atas karena menurut mereka nggak sempurna banget. Itu akan susah. Kita bikin 5. Sangat puas, biasa saja, tidak puas, sangat tidak puas. Nah, kalau kita di posisi bagus, kita berharap kita tuh di poin 4 dan poin 5. Sedangkan kalau di poin 3 ini udah jadi tanda tanya. Artinya dia sebenarnya nggak terlalu puas loh. Karena dia biasa aja. Nah, ini namanya bisnis jasa. Kita tidak boleh di biasa-biasa aja. Orang nggak akan datang lagi kalau jasa kita biasa-biasa aja. Bayangin, kita makan makanan, terus dikasih 5 standar, terus kita isi yang tengah. Artinya kan kita mungkin nggak datang lagi kan. Kan kita datang untuk makanan yang enak, bukan yang biasa-biasa saja. Nah, ini kan jadi target. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, itu kan hal-hal kecil sebenarnya bisa dilakuin dikit. Nah, ini jadi masalah juga nih. Kalau semua hal mau dilakuin berbarengan tanpa controlling, itu juga ngaco. Lakuin aja hal-hal yang kita udah tahu ini bagus, sedikit tapi dikontrol. Tambah lagi sedikit, dikontrol. Tambah lagi sedikit, dikontrol. Daripada semuanya mau dilakuin nggak dikontrol, kita juga bingung. Feedback itu harus dikontrol. Contoh, pasien total sebulan ini datang, ada pasien lama dan pasien baru ya, 200 orang. Yang isi feedback cuma 2 orang. Kenapa 2 orang? Karena frontlinernya yang di depan itu tidak juga nganjurin untuk ngisi. Sedangkan kalau dia tidak dianjurin isi, ya juga dia malas juga ngisi. Nah, kita juga jadi nggak tahu. Nanti bilangnya apa? Mas Adit, saya udah bikin kotak feedback, tapi nggak ada yang ngisi. Saya udah bikin teknik voucher, tapi nggak ada yang balik. Saya udah bikin ini, kok nggak ada yang datang? Saya udah influencer nggak ada yang datang. Karena kita juga nggak kontrol satu hal itu. Contoh, dia bilang saya udah bikin kotak feedback nggak ada yang ngisi, saya juga nggak ini. Ya feedbacknya kan memang kamu nggak kontrol. Saya udah bikin sama influencer, kok nggak ada terlalu yang datang? Influencernya kamu pelajarin nggak? Apa kamu cuma asal undang influencer aja yang kebetulan memang kenal? Influencernya dilihat nggak? Contohnya, pengikut dia daerah mana? Dia memang tinggalnya dekat sini misalkan. Tapi pengikut dia ternyata di luar daerah. Sedangkan bisnis kita bisnis yang orang harus datang ke tempat. Itu juga nggak akan nambah banyak. Ada orang yang mungkin tinggalnya jauh. Kita live Instagram, dia di mana, kita di mana. Tapi kebanyakan pengikut dia di daerah kita. Nah, untuk tahu itu tuh dari mana? Kan kita harus ngikutin kan. Kan kita harus trial error juga. Kan kita harus testing. Kira-kira ini cocok gak? Kalau cocok dilanjutin gimana? Kalau nggak cocok gimana? Ini teman-temannya siapa? Intinya segala sesuatu strategi yang kita pikirin itu kita coba jalanin, kita tes. Oh, ini nggak jalan. Kenapa nggak jalannya? Kira-kira gini deh. Kayaknya kalau live kemarin nggak rame, mungkin bukan si pembicaranya, tapi mungkin jamnya, mungkin jam uploadnya, mungkin durasinya. Mungkin orang nggak suka 30 menit. Nah, mungkin orang lebih suka 5 menit. Atau mungkin orang nggak suka 5 menit, orang lebih suka 30 menit. Itu kan yang harus kita ya. Nah, untuk paham itu sebenarnya cukup buka dashboard. Dan itu ketahuan tuh kalau YouTube misalkan. Itu ketahuan berapa menit sih rata-rata ditonton video kita. Nah, itu tuh jadi acuan kita. Artinya kita tuh jangan cuma lihat nge-view. Kita lihat video kita di view lumayan nih, sama 2.000 orang. Masalahnya 2.000 orang itu nonton kita berapa lama? Ternyata kalau dirata-ratain dari 2.000 orang itu, yang nonton kita rata-rata bertahan itu cuman 3 menit awal. Wah, ini ada pertanyaan nih. Mereka ngeklik ternyata karena menarik gitu ya, mungkin thumbnailnya, judulnya, tapi ketika ngeklik kok nggak ini. Oh, openingnya kelamaan. Opening kelamaan, maksudnya basa-basi di awal itu terlalu lama dan mereka malas nunggu itu. Mereka mau langsung to the point. Strategi dibikin. Contoh ya, kita lihat podcastnya siapa? Deddy Corbuzier. Openingnya jebret, set. Nah, artinya itu kan dia kan juga trial error tuh. Kita juga trial error. Pokoknya nggak ada sesuatu yang langsung jadi keren gitu. Pokoknya ya kita lihat. Oh, rata-rata. Oh, ada orang yang rata-rata. Lihat rata-rata juga hati-hati. Maksudnya nanti juga kelihatan, itu kan tinggal di dashboard itu udah ada semua. Sebenarnya kita tinggal lihat aja. Nah, rata-rata itu juga kita ngelihat contoh ya. Memang
ada yang pada nonton cuma 5 menit. Tapi yang nontonnya sampai hampir full itu juga banyak. Nah, karena di rata-rata jadi kesannya menitnya turun. Nangkap gak, Dok? Ngakak. Maksudnya misalkan kita 30 Iya, menit nih. Karena di rata-rata jadinya karena di nggak rata-rata, pada sebenarnya banyak maksudnya juga. bukan artinya kita langsung bikin itu di setengah, Iya. karena itu nggak cocok juga. Jadi maksudnya kalau kayak gitu kejadiannya misalkan ada terbagi 2 kelompok yang nonton video kita, ada yang setengah setengah. itu cuma nontonnya 3 menit awal, ada setengah yang nonton sampai full. Itu bukan arti kita bikin di tengah-tengah Di tengah-tengah, durasinya. iya. Itu bakal nggak memuaskan mereka berdua. Yang kayak gini biasanya kita bikin jadi 2 jenis video, satu video panjang. Oke. Satunya video pendek, memang kita bikin seri untuk video pendek untuk memenuhi orang-orang yang suka nonton pendek, yang panjang tetap untuk memenuhi orang yang suka nonton panjang. Oke. Nah itu kan adanya di dashboard di Insight, dan itu nggak butuh keahlian khusus kok, tinggal dipencet doang. Paling banter keahliannya nanya, ini pencet yang mana sih? Setelah udah tahu pencet yang mana, kita udah bisa ngeliat sendiri. Oh gitu, ini menitnya ke sini. Itu bisa dibuka di YouTube Creator Studio, udah langsung semua kelihatan. Kalau di konteks YouTube, kalau Instagram, nah misalkan nih, saya nggak ngerti gimana ya, cari di Google, cari cara membaca Instagram. insight YouTube, cara membaca insight Instagram. Instagram. Sekarang semua apa yang nggak bisa dipelajarin di online. Pokoknya kalau kita punya handphone, punya tangan, punya koneksi internet dan punya bola mata, pasti sukses kayak RA Clinic juga. Amin. Iya, jadi maksud saya tuh tinggal dicari, semua mah udah ada di situ. Cuman kitanya sering Kitanya kali yang itu yang kayak didumbakan gimana? grillnya tuh di situ. Iya. Kan? Itu Jadi dia. pinter-pinternya kita juga gitu Iya. memanfaatkan segala fasilitas kan, Yes, Mas? yang kita Iya memang kan? punya yang gitu kita kan. memang punya, iya kan? Itu. Jadi menurutku sih, kalau menurutku ya, RA Clinic itu udah ada di jalan yang sehat. Nggak sempurna, nggak ada bisnis yang sempurna. Oke. Dan bisnis tuh tidak boleh disebut sempurna. Oke. Karena biasanya kalau bisnisnya udah ngerasa sempurna, nggak lama dia pasti collapse. Oh. Dia udah nggak mau belajar. Orang yang udah sempurna mana mau belajar lagi sih? Mana dia mau ngembangin? Contoh yang udah ngerasa waktu itu sempurna, jelas handphone Nokia. Itu udah selalu jadi pelajaran di ilmu marketing di kuliah-kuliah mana-mana. Karena Oh, gitu mereka ya. ngerasa dulu mereka nggak punya pesaing, nggak ada namanya pesaing Nokia zaman dulu ya, semua orang handphonenya apa Nokia. Mereka ngerasa udah enak, birokrasinya udah sempurna. Mereka nggak shifting. Nah, maksud saya adalah pokoknya jangan mau bikin perusahaan yang sempurna, nggak bakalan bagus hasilnya. Kita bikin perusahaan yang mau terus adaptasi sama perubahan. Selama perusahaan itu mau adaptasi sama perubahan, itu pasti jalan. Contoh, kita harus berani ngakuin, kita udah cobain jalan ini. Ternyata ini nggak berhasil. Ya udah tinggalin jalan itu, gali yang lain. Kalau kita terus kayak apa ya, terlena sama, tapi dulu saya sempat terkenal di bagian ini. Oke. Ya, kamu nggak. Tapi saya dulu pengikut Facebook saya banyak, insight-nya tinggi. Oke. Iya, sekarang itu bukan cuman kamu yang nggak terkenal di Facebook. Hampir sebagian artis sudah nggak terkenal lagi di Facebook karena orang beralih ke Sudah Instagram. Kamu pelajarin tuh, jangan terlena di satu titik itu. Misalkan nggak ngerti tuh Facebook, nggak ngerti Instagram, ya upload dong WhatsApp status. Kan punya WhatsApp, upload dong WhatsApp status. Dia nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, mulai aja dari WhatsApp status. Apa susahnya WhatsApp status sih? Tapi mau upload apa? Ya coba dulu upload apa, kan bisa kelihatan view-nya berapa. Oh kalau upload muka saya doang lagi senyum, view-nya segini. Tapi nggak ada penjualan. Padahal saya jualnya risol. Tapi saya uploadnya muka saya, banyak yang nonton, tapi nggak ada ini. Tapi kalau saya jual upload risol doang, sedikit yang ngeklik. Ada penjualan sih. Nah, gimana caranya? Caranya kamu upload foto muka kamu lagi pegang risol. Itu kan salah satu cara yang bisa dilakuin untuk ibu-ibu yang benar-benar nggak ngerti. Tapi itu sebenarnya bisa, asal mau dilakuin. Biasanya dulu orang nggak mau ngelakuin ke online adalah karena nggak percaya online bisa hasilin duit. Itu yang dari dulu selalu bikin orang nggak mau masuk online. Nggak percaya kalau online benar-benar bisa hasilin duit. Ketika online benar-benar bisa hasilin duit, yang lain udah terbang, mereka terlambat. Ya, saya baru mau masuk online. Nah, kalau terlambat baru mau masuk online, ya pelan-pelan masuk. Pelan-pelan pelajarin. Memang udah jelas ketinggalan, tapi namanya lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Ya siapa tahu terlambat dapat momennya, ya kan? Daripada nggak pernah nyoba, gara-gara ngerasa udah ya saya nggak ini, saya nggak itu. Iya. Apalagi kalau contohnya kalau ini klinik ya konteksnya, rata-rata klinik itu sangat sering ngabain online, karena menurut mereka saya nggak bikin online pun tetap datang pasien kok, kan mulut ke mulut. Iya. Nih ngomong nih orang mulut ke mulut. Saya itu bredelin kata mulut ke mulut itu jadi strategi. Gimana caranya efektifin pasien yang mulut ke mulut itu datangin lebih banyak pasien.
Online. Itu hal-hal itu contoh ya yang saya dulu kasih saran dan itu cukup jalan di beberapa klinik yang mau jalanin adalah ketika orang itu kan kita tahu pasien itu mulut ke mulut, artinya yang datang itu adalah temannya. Iya. Ketika kirim produk itu dikirim bareng sama surat kecil, tulisnya gini, misalkan namanya Maya atau ya siapa Maya misalkan ya, Dear Maya, ini skincare kamu, semoga makin cantik ya, makin bersinar. Semoga di masa pandemi ini kamu juga tetap sehat. Jangan lupa minum vitamin, istirahat cukup dan jemuran matahari sekitar jam segini sampai jam segini ya. Love, Dokter Rizky gitu kan. Kira-kira dia apain tuh suratnya? Dari sebagian yang nerima, ini pembelian biasa, kan orang biasa beli produk kan biasa aja, biasa kan cuma dikirim. Ini produknya dikirim dengan surat. Wow. Surat itu kira-kira difoto kan, cepret, upload di story. Dokter thank you, ini cute banget buat aku. Temennya lihat dong, ih itu surat apaan nih? Itu kan sesuatu yang ini kan, sesuatu yang unik. Harganya berapa? Enggak ada harga, kita kan cuma nambahin surat. Ini salah satu strategi untuk ningkatin mulut ke mulut secara online lebih cepet. Kan gitu, itu salah satunya doang tuh. Tapi yang ngelakuin ketika udah ngomong ini, tetap aja, iya ini bagus ya. Tapi nggak dicoba. Maksudnya gini, kalau kamu rasa kurang bagus yang ini, strategi mana yang lebih bagus? Lakuin. Jangan nggak ngelakuin apapun. Oh kamu rasa ini bagus, lakuin. Tentang nanti berhasil nggak berhasilnya, itu banyak faktornya. Kalau ternyata berhasil, yang untung siapa? Gitu kan? Kalau ternyata berhasil, kan nanti tinggal diekspansi. Wah, kalau cuman surat terus, mungkin nanti kurang kreatif, ya kan? Wah, sekali-sekali nanti saya kirim bareng sama cookies kecil. Hal-hal yang kayak gitu loh, yang bikin orang tuh loyal, yang bikin orang tuh setia sama produk kita, sama brand kita. Itu sesuatu yang tidak bisa atau sulit dilakukan sama klinik yang udah punya 100 cabang. Bisa gak bikin 100 cabang orang yang nulis suratnya heartwarming, menghangatkan hati? Sulit banget, itu mereka by system. Dan nyatanya mereka, untuk bikin itu, birokrasi mereka rumit banget untuk keluarin surat itu. Kecuali manajer cabang spesifik bikin inisiatif. Itu pun harus minta ACC sama pusat. Tapi kalau klinik kita, kan bisa langsung jalan. Itu maksud saya, lakuin hal-hal yang gak bisa dilakuin sama yang besar-besar. Itu yang gerilya. Masalahnya, justru saya terinspirasi strategi ini bukan dari otak saya. Ini dari McDonald. Itu strategi McDonald. Mereka tuh sebesar itu, tapi mereka masukin gerilya marketing strategi. Sebesar itu. Bayangin, kalau pola pikir mereka gini, kalau kelompok kecil dengan strategi gerilya bisa ngelawan kelompok besar, bayangin kelompok besar pakai strategi gerilya. Habis tuh kelompok kecil. Ya. Dan itu nyata loh, McDonald lakuin itu dan dia kirimin surat-surat kalau waktu pandemi awal-awal yang untuk delivery. Mereka kirimin surat-surat itu. Di situ saya lihat, wah ini kreatif. Dan banyak yang upload. Wah ini McDonald kreatif. Dan sekarang kita lihat McDonald, Pizza Hut, mereka turun ke jalan. Turun ke jalan, jualannya di jalan. Kita yang bisnis kecil, ya bisnis makanan kecil ya. Bisnis makanan kecil. Aku gak suruh klinik turun ke jalan. Bisnis makanan kecil, kita berani gak kayak mereka? Enggak. Mereka yang strategi, yang kalau modal lebih gede, mereka lebih ke gerilya atau ke bawah. Mereka yang gede itu berani gerilya. Ya kita yang kecil nggak kuat. Karena aku kan dari asosiasi. Kita nih mikirin UMKM. Minggu depan itu ada bareng sama Menteri Koperasi atau apalah. Pokoknya kita perlengkapin UMKM Indonesia nih. Di situ kendala utamanya adalah gerakan kita kecil harusnya kan fleksibel. Tapi kita kecil tapi kaku. Itu masalah. Padahal mereka yang gede-gede fleksibel gerakannya. McDonald segede gitu, bener. Pizza Hut segede gitu, jualan di pinggir jalan, bikin promo, orang pakai ini, pegang ini. Itu kan sesuatu yang mereka lakuin untuk tetap bertahan di masa pandemi ini. Mereka mau gerilya ke bawah. Kita yang di bawah harus lebih gercep. Jangan mau ketinggalan. Nah, intinya ya kayak gitu-gitulah namanya gerilya marketing. Kalau mau ngomongin ini nggak bakal selesai. Saya selalu kalau ngobrol gini bisa 3 jam, 4 jam. Tuh kayak gitu udah ngerancangin program 1 tahun ke depan gitu ya, sambil ngobrol. Nah masalahnya kalau nggak dilakuin sama aja. Cuma kan kalau misalnya nih kendalanya oke lah, Pizza Hut turun ke bawah. Ya mereka kadang-kadang pede itu dari branding kan mas. Ya kan. Nah sedangkan yang kecil-kecil, nah itu mereka nggak pede kan karena ya mereka nggak ada branding. Nah itu salah nggak sih mental-mental seperti itu? Contoh nih dok, justru karena branding harusnya Pizza Hut lebih malu turun ke jalan dok.
Kalau dokter punya klinik 1 cabang, dokter bikin promo di jalan, nggak ada yang tahu juga klinik dokter baru 1 cabang. Dokter iniin orang jadi tahu. Coba klinik yang udah punya ratusan cabang, mereka turun ke jalan, kesannya kayak apaan banget. Itu kan cara-cara main yang sebenarnya caranya lebih kerakyatan gitu kan. Justru dengan branding yang mereka udah punya, harusnya mereka tuh dari sisi teori gitu, harusnya mereka nggak mau turun ke situ. Karena dari turun ke situ, mereka sebenarnya lagi ngejatuhin mereka. Tapi mereka itu masukin, karena kalau nggak mereka tutup tuh cabang itu. Nah, maksud saya justru karena kita belum punya branding, justru karena nggak punya branding lah kita harus lakuin segala cara supaya orang kenal. Jangan malah karena kita nggak punya branding, jadi kita pikir ya saya itu maksudku yang dirubah sekalian 1 strategi, 2 mindset. Tapi kan mindset itu kan nggak sesuatu yang sekali ngomong orang langsung berubah gitu kan. Kalau strategi kan bisa dikasih nih, coba deh gini. Tapi kan mindset itu kan nggak langsung berubah kan. Ya kayak gitu tuh. Kayak tadi tuh contoh yang tadi turun ke jalan. Nah kalau kayak klinik, contoh yang bisa dilakuin, contohnya kirimin surat. Itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa dilakuin. Suratnya juga dihias cantik apa. Itu kan gini loh. Korporasi yang besar bisa juga bikin gitu. Tapi mereka personal touch-nya akan sangat minim. Padahal kalau dokter kan lebih kenal pasien satu persatu. Dibandingin sama korporasi yang lebih besar kan. Kalau bisa dimasukin, contoh ya, dokter tahu dia punya anak. Kira-kira taunya dari mana dia punya anak? Atau kira-kira taunya dari mana dia punya? Itu kan dari data. Ketika dokter bikin surat itu, kan dokter lihat dia pernah bawa anaknya berobat ke sini. Di surat itu kita tulis, semoga ibu dan anak tetap sehat ya. Itu kan sesuatu yang kayak lebih personal gitu kan. Itulah kenapa Starbucks, kalau kita beli Starbucks, kok repot-repot nanya atas nama siapa? Supaya ketika ngasih kopi dia nggak cuman Pak Kumis kopinya, enggak. Dia tuh ngasih tahu Pak Adit kopinya. Itu kan itu kesannya kayak kita lagi di dapur sendiri kan. Kenapa kok mereka repot-repot gitu tulisin nama kita di situ? Karena mereka mau touch personal kita. Dan itu bisnis mereka. Mereka nggak jualan kopi, mereka jualan suasana tempatnya kan. Orang datang ke Starbucks karena tempatnya enak, nggak diganggu. Kita datang situ nggak dibersihin mulu mejanya, nggak diusir-usir. Pokoknya itu mau duduk dari pagi sampai malam juga bebas di situ. Dan personal lagi, nggak ngerasa asing, ngerasa kayak itu kantor kedua, rumah kedua. Itu kan yang mereka mau bangun. Maksudnya kita nggak bisa tiru sama persis. Cuman at least kalau klinik itu kan, yang kalau contoh klinik ya, yang harus dinonjolin apa? Rasa kepercayaan. Itu kan, orang itu maunya klinik yang bisa dipercaya, bukan klinik yang murah. Tapi seringkali karena klinik ngelihatnya, wah itu udah promo, kita ikut promo. Padahal pasien itu ngelihat klinik murah, justru mereka tuh tanya loh, kok bisa murah gitu ya? Kalau murah gitu, jangan-jangan benangnya nggak bagus, benangnya ntar gampang putus, jangan-jangan. Tapi kan seringkali gitu, orang tuh cuma mikir gini, di tempat situ ya, tanam benang nih 12 juta, tempat sini 8 juta, tempat situ 5 juta, udah di kita taruh 2,5 juta, samain spesifikasinya gitu kan, taruh sekian, misalkan 2 pasang benang 2,5 juta misalkan, segala macam taruh. Pasien yang udah biasa tanam benang, dia lihat barang begitu, kira-kira dia beli gak? Dia lihat, ih murah nih, padahal kita mau bilang ini sama-sama benang ini nih, merek terkenal Aptos nih, sama-sama nih. Nggak percaya mereka, karena biasa nggak dijual segitu. Artinya bisnis kita ini bisnis kepercayaan. Orang tuh kalau mau mempercantik diri, dia nggak nanya mana yang murah. Murah itu memang ya, mana ada sih orang mau, kalau ada pilihan mahal dan murah, orang pasti lebih murah lah. Cuman maksudnya ketika kita mau pertama kali beli, kita kan nggak cari murahnya loh. Yang kita cari kan, ini bisa dipercaya gak nih? Jangan ntar keluar dari situ muka gue lebih jelek lagi nih, ntar lebih jerawatan lagi abis facial. Kan orang mau trustnya. Nah, trustnya yang dibangun. Trust itu kan dibangun juga dengan pengetahuan. Contoh pengetahuan, kita bisa masukin edukasi. Kenapa peeling? Karena kulit mati itu sulit terangkat dengan sendirinya. Kalau nunggu kulit mati terangkat dengan sendirinya butuh waktu sekian lama. Sedangkan dengan peeling, ceritanya nih, dengan peeling kita bisa mempercepat proses pengangkatan sel kulit mati. Tapi dengan facial ini plus peeling atau kita punya paket peeling apalah gitu ya, peeling
Ahai gitu ya. Peeling Ahai ini beda nih. Setelah dipeeling kan kulit matinya ini terangkat kan. Biasanya kulit mati yang terangkat itu bikin kulit jadi merah-merah. Misalnya. Nah, dengan ini kita kasih krim atau salep yang mencegah merah-merah itu timbul. Jadi setelah peeling pun tidak perih apa. Itu kan orang jadi ngerti, oh kenapa saya peelingnya di RA Klinik? Karena di RA Klinik itu Pak, kulit mati mama diangkat. Kalau orang paham ya, Mam, di semua peeling kulit mati diangkat. Cuman kan nggak ada yang ngejelasin misalkan, itu kan? Rata-rata kan gitu. Iya. Ih, kalau pakai krimnya di situ mah kulit jadi cerah. Padahal sebenarnya semua krim juga mencerahkan. Cuman kita menjelaskan kenapa kulit jadi cerah. Kenapa ini gitu. Itu kan kita kasih penjelasannya. Edukasi itu penting untuk mereka jadi paham. Oh, gitu proses kerjanya. Nah, itu bisa dikelola, itu bisa dijalanin juga untuk orang yang belum pernah ngerasain, sama untuk orang yang udah jelas-jelas datang, dokternya jelasin apa yang akan ditreatmentin, dan si beauticiannya itu juga sampai jelasin. Contoh ya, gini contoh nih ya, experience-nya beda nih. Ketika sama-sama spons baru, sebelum facial kan dibersihin dulu, sama-sama spons baru. Yang satu beauticiannya nggak terlatih untuk ngomong, jadi dia buka aja sponsnya, dia pasangin, dia bersihin. Yang satu terlatih dengan SOP sederhana, Bu, sponsnya baru ya, baru dibuka. Kesannya beda. Yang satu, ih jangan-jangan tuh pakai spons bekas. Yang satu, wah ini sponsnya baru nih, semuanya bagus ya. Artinya ini tuh bukan beda barang, bukan beda kualitas barang, beda servis. Nah, bisnis klinik kecantikan itu bisnis servis. Kita harus pekanya ke servis. Servis itu orang nggak terlalu nyari yang murah. Ada bengkel, kita punya mobil, kita mau ke bengkel, kita tuh nggak nyari bengkel mana yang paling murah ya. Ini beda sini nih, beda 50.000 di sini, nih bawa sini aja. Iya, abis keluar dari bengkel itu nggak 2 minggu mobil lu rusak lagi. Kan kita nyari, nih bengkel bisa dipercaya gak nih? Oh ternyata dia official partnernya ini, gitu kan? Kalau bengkel, kalau klinik kan nanti cara-caranya macam-macam lah. Cuman maksudnya yang mau dibangkitin itu jangan harga murahnya. Cukup paham. Iya, dan itulah strategi branding. Kalau orang masih beli karena murah, brand kamu belum naik. Orang belinya karena murah. Kalau orang beli walaupun harganya naik dikit tapi masih beli, berarti brandingnya udah berhasil. Itu kan salah satu ciri-cirinya. Kalau masih beli karena murah, itu bukan branding namanya. Wah, saya berusaha membrandingkan. Kamu jual, yang lain itu jual 500.000, saya jual 350.000 dan saya paling laku. Kamu nggak berhasil karena branding. Besok nih ada satu klinik yang putus asa gara-gara pandemi. Dia jual harga modal 250. Pindah itu semua ke mereka. Ke klinik yang 250. Bukan branding. Branding itu orang percaya karena ada sesuatunya yang udah tertanam di pikiran mereka pelan-pelan. Prosesnya cukup panjang. Gitu dok. Cukup panjang ya. Nah supaya makin penasaran ya kan. Kalau penonton ini mau rasain langsung perawatan di RA Klinik, itu bisa datang kemana dok? Bisa datang langsung. Ke alamatnya mana? Di Ruko Villa Dago, Pamulang, Tangerang Selatan. Nah, Ruko Villa Dago, Pamulang, Tangerang Selatan. Jadi buat penonton yang di daerah Tangerang itu bisa cobain facial langsung sama Dokter Ayu ini. Luar biasa. Gitulah dok. Panjang ya. Gak berasa loh. Ngomong sama pembicara tuh ya kayak gini ya. Tadi sebelum itu aja kita juga banyak ngomong gitu ya. Ini aja masih kurang aja lagi ya. Sebelum datangnya saya udah di WA. Mas Adit, nanti kita jangan banyak ngobrol ya, biar bisa ngobrol di podcast. Ternyata gak bisa nahan juga ya. Karena ilmunya luar biasa mas, banyak banget. Dan kenapa sih Mas Adit ini kok milihnya itu kan asosiasi lebih ke UMKM ya. Makanya juga lebih ke klinik-klinik yang masih berkembang sebenarnya. Kenapa milihnya ke di bawah? Padahal sebenarnya untuk kelas Mas Adit ini contoh bisa ya? dong. Klienku ada beberapa juga yang punya cabang 20-an. Iya, tahu. Cuman masalahnya adalah gini. Kalau mereka tertarik sama jasaku, mereka mau hire aku full. Mereka nggak mau aku sambil muter-muter karena mereka tuh punya dana. Mereka tuh nggak perlu marketing consultant yang biayanya berapa. Mereka tuh jangan marketing consultant. Mereka mau hire langsung 5 orang marketing jadi satu tim. Mereka berani hire. Jadi aku lihat ceruk itu nggak perlu aku penuhin karena
ketika mereka mau hire, mereka tinggal buka job street. Mereka cari orang marketing. Mereka tuh nggak perlu terlalu butuh marketing consultant. Paling cuma buat 2 bulan. Buat ilmu dasarnya, tim yang mereka serap terus jalanin. Yang benar-benar butuh adalah orang yang nggak bisa hire orang-orang marketing yang gajinya 10 juta, 15 juta, tapi butuh ilmunya, tapi mau dibimbing. Nah itu kan jadi peluang. Kayak saya. Jadi sebenarnya selama beberapa bulan ini saya tuh sering konsultasi terus sama Mas Adit ya, by WA ya Mas ya. Ya ampun, itu bukanlah ngobrol-ngobrol doang. Jadi apapun sebenarnya yang saya lakukan termasuk rencana podcast ini apa semuanya tuh saya konsultasi Mas Adit. Dan sekarang kita sudah mulai jalan, makanya Mas Adit langsung saya undang ke sini. Keren. Dan kita juga ada mini series ya Mas Adit nanti. Yes. Kita nanti main juga ya di mini series ya. Siap. Berani kan untuk acting? Actingnya bukan masalah berani nggak berani ya. Tentang senyumnya kaku kayak kanebo kering atau enggak nih. Saya harus olah muka dulu. Nah challenge juga dong buat Mas Adit dong ya kan. Saya sih oke kok, saya udah bilang oke kan. Saya pasti. Dan karena menurut saya dari dulu saya sering banget bilang di seminar juga bilang negara Korea itu dia majuin produknya, sebutlah Innisfree segala macam. Mereka majuin produk itu lewat apa? Lewat web series, mini series, film. Jadi kita itu kan tahu negara Indonesia tuh bukan negara pembaca. Kita tuh tidak suka membaca. Kita sukanya menonton. Mendengar lagu, menonton. Jadi kalau mau marketingin produk kita untuk wide gitu yang benar-benar luas, masukinnya ya tontonan, iya yang bisa didengar. Makanya dokter mulai cover lagu, bikin itu maksud aku wah ini kreatif. Aku sering ngomong untuk itu. Aku ngomong ke klienku yang kliniknya banyak juga, bikin dong miniseries. Ya itu birokrasinya susah banget. Iya. Dan kalau mereka yang besar ini, mereka nggak mau bikin miniseries yang ibarat kata mereka tuh kalau mau bikin mereka harus sutradaranya siapa, kameramennya siapa. Jadi dananya udah terlalu besar. Terus jadi mereka mikir, kalau dana besar gini kayaknya nggak langsung efektif. Jadi mereka mundur. Sedangkan sebenarnya miniseries kan kalau mau dibikin standar juga bisa. Cuman kalau mereka udah terlalu besar, mereka nggak mau bikin standar kan. Malu kan mereka. Tapi kalau mereka bikin yang bagus beneran, mahal nggak jadi. Ya mereka nggak bikin. Nah ini kesempatan buat yang cabang baru 1-2 yang ada kenalan, ada relasi, ada ini, ada orangnya, ada yang bisa ini, ada yang pikirin skripnya apa. Coba dulu aja. Emang apa sih kemungkinan terburuk yang paling mungkin terjadi kalau mereka nggak suka? Nggak ada. Tapi kemungkinan terbaiknya adalah ternyata mereka suka tontonannya, terus ikutin. Kan siapa tahu kan? Tiba-tiba dokter jadi artis besok, klinik RA tutup. RA klinik tutup. Karena dokternya udah jadi artis Hollywood. Ada cuma jadinya bener. Aduh. Itulah, Dok. Oke. Mas Adit luar biasa. Tadi rencananya 30 menit. Iya. Ini jadi 1 jam nih. Saya yakin 1 jam lebih, ya kan? Nah. Tapi nanti saya yakin ini ilmunya cukup menarik sekali untuk di-share. Terutama untuk orang ini ya, kalangan-kalangan pebisnis. UMKM. Yang masih baru-baru ya. Yes. Jadi saya harap apapun yang tadi kita obrolin itu bisa berguna buat pebisnis yang baru mulai. Kan pandemi ini semua orang mau bisnis loh. Yang dulunya nggak pernah masak apa semua jadi mau bisnis. Jadi saya harap acara ini bisa berguna buat UMKM dan buat itulah kenapa saya dari Cikarang datang jauh-jauh ke Tangerang sini. Tujuannya ya supaya itu. Jadi penontonnya dokter, penontonnya saya juga, siapapun yang memang butuh ilmu-ilmu yang praktis-praktis atau pola pikir dasar tentang mindset, strategi yang murah tapi bisa lebih efektif, itu nonton acara ini. Makasih. Oke Mas Adit, terima kasih lagi. Suatu kehormatan bener loh Mas, saya tuh kayak bangga gitu. Wah Mas Adit loh, aku bisa dating Mas Adit loh. Malah saya beneran. Beneran saya bangga banget Mas Adit. Podcast. Makasih banget sudah hadir di RA Podcast ya. Mudah-mudahan perbincangan kita tadi membawa manfaat semuanya. Pasti dong ya. Siap. Ada cindera mata buat Mas Adit. Waduh. Tereng. Wow, ini kreatif loh, aku suka nih. Kan. Keren. Dan ini katanya gambar sendiri loh. Gambar ya. Gambar keren. sendiri. Wah, thank you loh. Bagus kan?